Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlisa Manik Maulida dengan nomor NIM 8605290083. Saya di sini akan mengerjakan tugas 3 filsafat ilmu. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Yang kedua akan membahas tentang prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau ing ngarsa Sang Tuladha ing madya mangun karsa Tutwuri Handayani. Yang ketiga saya akan membahas tentang analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, atau karakter peserta didik dan peran guru. Yang keempat, saya akan membahas tentang refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Langsung saja saya akan membahas yang pertama. Dalam konteks pendidikan, pilar dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga yang menjadi fondasi bagi berlangsungnya proses pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip utama pendidikan hingga saat ini sebagai landasan nasional, yaitu ing ngarsa Sung Tuladha ing madya mangun karsa dan Tutwuri Handayani. Yang pertama, ing ngarsa Sung Tuladha berarti di depan memberi teladan, yang artinya sebagai pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, etika, dan perilaku. Yang kedua, ing madya mangun karsa, yang artinya di tengah membangun kemampuan atau semangat. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi motivator yang membangkitkan semangat belajar peserta didik. Yang ketiga, Tutwuri Handayani berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan arahan dan dukungan. Selanjutnya saya akan membahas yang ketiga. Di era digital saat ini, ketiga prinsip tersebut tetap relevan, namun menghadapi berbagai tantangan. Dalam pembelajaran daring, misalnya, seperti guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi karena peserta didik dapat mengakses berbagai sumber belajar melalui internet. Oleh karena itu, guru harus mampu menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab sesuai prinsip ing ngarsa Sang Tuladha. Pada prinsip ing madya mangun karsa, guru dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan interaktif melalui berbagai media digital agar peserta didik tetap bermotivasi. Hal ini ada beberapa tantangan seperti menjaga keterlibatan peserta didik yang sering terdistraksi oleh media sosial dan berbagai hiburan digital. Sementara itu, prinsip Tutwuri Handayani sangat penting dalam mengembangkan kemandirian belajar. Namun masih terdapat tantangan berupa kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, serta penyalahgunaan teknologi yang dapat mempengaruhi karakter peserta didik. Contoh aktual yang dapat kita lihat seperti penggunaan kecerdasan buatan atau AI pada umumnya dalam dunia pendidikan.
Teknologi ini sangat membantu proses belajar, tetapi tanpa pendampingan yang tepat, peserta didik berpotensi menjadi kurang kritis dan terlalu bergantung pada teknologi. Disinilah peran guru sebagai pembimbing dan pengarah menjadi sangat penting untuk peserta didik. Yang terakhir, sebagai refleksi, saya berpendapat bahwa pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab sebagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Keteladanan guru dapat memperkuat pendidikan karakter, kemampuan guru dalam membangun motivasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran saat ini, dan pemberian ruang bagi peserta didik untuk berkembang dapat menumbuhkan kreativitas, kemandirian, serta kemampuan berpikir kritis. Dan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan sikap menghadapi semua tantangan abad ke-21. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.